Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jennifer Anissa Turnit dari kelas 11 II 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. A. Permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis dapat dikenal juga dengan istilah badminton. Secara harafiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari bentuk kok atau shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa, sedangkan tangkis diambil dari kata dasar, yaitu menangkis. Permainan bulu tangkis ialah menangkis pergerakan dari shuttlecock. Bulu tangkis atau badminton mempunyai tujuan untuk memukul bola. Permainan yang disebut kok atau shuttlecock. Kok dipukul agar melewati jaring supaya jatuh dalam bidang permainan lawan yang sudah ditentukan. Pemain harus berusaha untuk mencegah lawan untuk melakukan hal yang sama. B. Sejarah berkembangnya permainan bulu tangkis. Permainan olahraga bulu tangkis ini kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Seiring dengan perkembangan permainan bulu tangkis juga dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan di Inggris. Anak-anak pada waktu itu biasanya menggunakan dayung atau juga tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok agar tetap di udara dan mencegah menyentuh tanah. Olahraga bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune, India pada abad ke-19 pada saat mereka menambah jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian, para tentara membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada tahun 1850-an, dan pada tahun 1877, rancangan peraturan pada pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya, pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Indo-Inggris dibentuk dan juga kejuaraan internasional. Kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sesudah itu, bulu tangkis menjadi sebuah olahraga yang sangat populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebab perkembangan yang sangat pesat, maka perlu didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis tersebut. Kemudian diberi nama International Badminton Federation atau IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Di Indonesia dibentuk juga organisasi induk bulu tangkis tunggal nasional, yakni Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Pada tanggal 1953, Indonesia menjadi anggota IBF dan berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. C. Peraturan dalam permainan bulu tangkis. 1. Peraturan penilaian. Ada beberapa macam penilaian yang digunakan dalam peraturan bulu tangkis, antara lain: 1. Dalam permainan bulu tangkis, baik itu nomor ganda atau tunggal, terdiri dari 21 poin, seperti yang sudah digunakan sebelumnya. Contohnya, kedua tim yang bertanding mendapatkan nilai sama 20-20, maka selisih poin harus 2. Misalkan Anda meraih poin 21, sedangkan lawan Anda mendapat poin 20, maka Anda belum kelar sebagai pemenang pertandingan. Anda akan keluar sebagai pemenang bila angka Anda dengan musuh selisih 2 angka, menjadi 20-20, 22-20. Angka maksimal pada tiap permainan ialah 30. Untuk itu, jika terjadi poin 29-29, maka pemenangnya ialah pemain yang lebih dulu mendapat poin 30. 2. Dalam pertandingan bulu tangkis, baik nomor tunggal atau ganda, terdiri dari 2 set. Bila tim Anda memenangkan 2 set sekaligus, maka tak perlu ada tambahan set ketiga. Akan tetapi, apabila tim Anda memenangkan set pertama, tetapi kalah pada set kedua, maka akan ada tambahan 1 set, yang biasa disebut dengan rubber game.
Set ketiga ini adalah set penentu di mana pemenang pada set tersebut berarti kelar sebagai pemenangnya. 2. Peraturan bulu tangkis pertandingan ganda. Peraturan bulu tangkis dalam permainan nomor ganda cabang olahraga bulu tangkis mempunyai beberapa peraturan bulu tangkis sebagai berikut, yaitu 1. Pukulan servis yang pertama kali dilakukan selalu dari bidang sebelah kanan. 2. Sebelum pertandingan dimulai, sudah ditetapkan pihak tim mana yang akan melakukan servis pertama. Pemain yang di bidang sebelah kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di depannya. 3. Peraturan bulu tangkis pertandingan tunggal. Untuk pertandingan tunggal bulu tangkis mempunyai peraturan tambahan. 1. Pemain akan melakukan atau menerima servis pada bidang lapangan sebelah kanan hanya bila nilai pelaku servis itu 0 atau angka genap, yaitu seperti poin 2, 4, 6 dan seterusnya. 2. Sebaliknya, jika nilai pelaku tersebut adalah angka ganjil seperti 1, 3 dan 5 dan seterusnya, maka servis yang dilakukan dari bidang lapangan sebelah kanan. 3. Kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang lapangan tempat servis jika mendapatkan poin. 4. Kesalahan pemain. Kesalahan yang sering terjadi pada pertandingan bulu tangkis disebabkan karena pemain tidak mengerti akan peraturan bulu tangkis. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemainnya itu sebagai berikut. 1. Shuttlecock yang sedang dalam permainan telah dipukul sebelum menyeberang ke lapangan pihak yang melakukan pukulan. Biasanya hal tersebut terjadi pada saat adu nitik dengan bola yang tanggung dan cukup dekat dengan net. Bila shuttlecock tersebut belum masuk ke sisi lapangan tersendiri, maka bola tersebut tidak dipukul. Apabila bola masih berada di area permainan lawan namun sudah dipukul, maka akan terjadi false dan poin akan diberikan kepada lawan. Ketika shuttlecock dalam permainan, ada seorang pemain menyentuh jaring atau tiang penyangga dengan raket, bagian tubuh, atau bajunya. Hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran dan menghasilkan poin untuk tim lawan. 3. Kejadian shuttlecock dipukul 2 kali berurutan atau juga peristiwa shuttlecock menyentuh di raket pada saat pukulan dilakukan. Hal tersebut terjadi pada pertandingan nomor ganda. Bila shuttlecock sudah menyentuh raket pemain yang ada di depan, maka pemain belakang tidak memukul shuttlecock lagi. 4. Pemain yang melakukan servis diharuskan melakukan servis jika pemain lawan telah dalam posisi siap. Penerima servis dianggap siap jika ia melakukan gerakan untuk menerima servis yang telah dibayangkan. Penerima servis dapat mengangkat tangan sebagai tanda bahwa ia belum siap menerima servis dari lawan. 5. Pemain pelaku dan penerima servis harus berdiri dalam batas area servisnya masing-masing, dan juga bagian dari kedua kaki pemain tersebut harus tetap bersentuhan dengan lantai dalam posisi diam hingga shuttlecock tersentuh raket. Pemain yang melakukan serta menerima servis atau pemain lain dalam nomor ganda tidak boleh melakukan gerakan yang berlebihan sehingga memecahkan konsentrasi pemain lawan. 5. Kesalahan saat melakukan servis. Terdapat beberapa kesalahan yang biasa atau yang sering dilakukan oleh pemain bulu tangkis ketika melakukan servis. Jika yang melakukan kesalahan adalah pemain yang berada pada posisi servis, maka akan menggagalkan servis yang dilakukannya dan menambah angka untuk tim lawan. Apabila kesalahan dilakukan oleh pemain yang ada di posisi menerima servis, maka poin tersebut akan didapatkan oleh tim yang melakukan servis. Peraturan servis yang harus ditaati yaitu berikut ini adalah kesalahan-kesalahan dalam servis yang biasa dilakukan oleh pemain. 1. Saat pemain melakukan servis, posisi shuttlecock pada saat itu disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang dari pemain yang melakukan servis, atau salah satu bagian kepala raket berada pada posisi yang lebih tinggi dari satu bagian tangga pemain yang melakukan servis.
Bila hal tersebut terjadi, maka servis juga akan meneriakkan false, sehingga pemain lawan akan mendapatkan angka atau poin. 2. Ketika pemain sedang melakukan servis dan shuttlecock jauh pada bidang servis yang salah, artinya shuttlecock jauh tidak pada bidang diagonal dengan pelaku servis, atau jatuh di depan garis servis pendek, atau jatuh di belakang garis servis panjang, ataupun jatuh di luar garis batas samping lapangan, maka pemain dapat membiarkannya. Shuttlecock juga tersebut dinyatakan keluar, maka poin akan didapat oleh pemain setelah menerima servis. 3. Selanjutnya ialah kesalahan pada kaki pelaku servis yang tidak berada dalam bidang servisnya, atau kaki penerima servis tidak berada dalam bidang servis yang berseberangan dengan diagonal. 4. Ketika atau sebelum melakukan servis, salah satu pemain melakukan gerak tipu atau pura-pura dan secara sengaja mengejutkan lawannya sehingga memecahkan konsentrasi dari pemain lainnya. 5. Pada saat servis atau sedang rally, shuttlecock mengenai badan pemain jatuh ke arah luar lapangan, maka hal ini termasuk kesalahan dan poin akan diberikan kepada tim lawan. C. Jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. 1. Servis. Servis dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut, yaitu A. Servis panjang atau long service. Servis panjang dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. B. Servis pendek atau short service. Servis pendek diarahkan ke bagian depan lapangan lawan yang biasanya dilakukan pada permainan ganda. 3. Flick service. Flick service adalah cara yang dilakukan seperti servis pendek, namun pada saat hampir menyentuh kok secara tiba-tiba, pergelangan tangan dikecut sehingga lalu shuttlecock menjadi kencang dan melambung ke bagian belakang daerah servis. Jenis servis ini banyak digunakan dalam permainan ganda. Dua, pukulan lob. Pukulan lob dapat dilakukan baik dari bawah atau dari atas kepala. Pukulan lob sangat penting bagi pola pertahanan atau pola penyerangan. Ada beberapa jenis lob yaitu sebagai berikut. A. Lob serang. Lob serang ada 2 macam, yaitu dari atas dan dari bawah. Lob serang dari atas adalah bola diambil dari depan badan atas kepala, dilambungkan rendah dan cepat. Lob serang dari bawah adalah bola diambil dari bawah, dilambungkan agak rendah dan cepat. Tujuan dari lob serang adalah digunakan untuk menyerang. B. Lob penangkis. Lob penangkis dari atas adalah bola diambil dari depan bahu di atas kepala, dilambungkan tinggi dan jauh sampai garis belakang. Sebaliknya, pada lob penangkis dari bawah, bola diambil dari bawah, dilambungkan tinggi dan jauh ke belakang. Tujuan dari lob penangkis adalah untuk mempertahankan serangan. Tiga, pukulan drive. Pukulan ini dalam bulu tangkis biasanya digunakan untuk menekan lawan atau untuk tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mendapatkan bola-bola melambung, sehingga lawan tidak mendapat kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. 4. Pukulan door shot. Pukulan drop shot dalam permainan bulu tangkis dilakukan dengan tujuan menempatkan bola secepatnya dan sedekat-dekatnya dengan net bagian lapangan lawan. Door shot dapat dilakukan dari bagian atas atau bagian bawah. Door shot atas terdiri atas 2 macam, yaitu door shot penuh dengan area yang menungkik tajam dan digunakan pada permainan tunggal, dan door shot potong, yaitu gerakan raket menyentuh bola tanpa menahan gerakan tersebut. 5. Smash. Smash adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat dan sekeras-kerasnya ke arah
bawah lapangan lawan. Ada beberapa macam pukulan smash yaitu sebagai berikut. A. Smash penuh. Smash penuh ini dilakukan dengan down racket seluruhnya dan dilakukan dengan sekuat tenaga. B. Smash potong. Smash ini kurang keras jika dibandingkan dengan smash penuh, tetapi shuttlecock lebih tajam dan lebih terarah dan dilakukan secara menyilang atau cross smash. C. Around the head smash. Men-smash di depan pundak kiri atau bahkan lebih ke kiri, yaitu smash dengan mengitari atas kepala. Round the head smash sangat memerlukan keterampilan gerak, pergelangan tangan dan keseimbangan badan untuk menjaga posisi agar bisa tetap berdiri dengan tegak dan tidak sempoyongan. D. Backhand smash. Backhand smash yaitu smash yang dilakukan dari sebelah kiri dan mengutamakan keterampilan pergelangan tangan. Backhand smash ini sangat cocok untuk menyambar shuttlecock yang meluncur tanggung di dekat net. 6. Pukulan netting atau permainan net atau net play. Pukulan-pukulan dalam permainan net merupakan pukulan-pukulan yang sangat sulit dalam permainan bulu tangkis. Hal ini dikarenakan permainan net ini banyak memerlukan kecermatan dengan penuh perasaan atau feeling. Faktor tenaga tidak diperlukan sama sekali, akan tetapi perasaan tenang akan menentukan keberhasilan pada pukulan net. Beberapa prinsip permainan netting adalah: 1. Shuttlecock harus diambil di atas atau setinggi mungkin. 2. Ambungan shuttlecock harus serendah mungkin dengan net. 3. Jatuhnya bola harus serapat mungkin dengan net. D. Profil pemain bulu tangkis Indonesia dengan kejuaraannya. Taufik Hidayat lahir di Bandung, Jawa Barat 10 Agustus 1981. Umur 39 tahun. Adalah mantan pemain bulu tangkis tunggal putra untuk Indonesia. Awalnya ia bermain di klub SGS Elektrik di Bandung. Putra pasangan Aris Haris dan Enoch Dartila ini adalah peraih medali emas untuk Indonesia pada Olimpiade Athena 2004 dengan mengalahkan Seung Mo Son dari Korea Selatan di babak final pada 21 Agustus 2005. Dia menjadi juara dunia dengan mengalahkan pemain peringkat 1 dunia, Lin Dan di babak final, sehingga menjadi pemain tunggal putra pertama yang memegang gelar kejuaraan di dunia BWF dan Olimpiade secara berturut-turut. Selain itu, ia juga memegang gelar juara tunggal putra Asian Games 2002 di Busan dan 2006 di Doha. Taufik mundur dari pelatnas Cipayung pada 30 Januari 2009. Setelah itu, ia menjadi pemain profesional. Pada November 2012, Taufik membangun sebuah pusat pelatihan bulu tangkis yang bernama Taufik Hidayat Arena atau THA, berlokasi di Ciracas, Jawa Timur. Taufik juga menjadi bintang iklan Yonex dalam pengadaan alat bulu tangkis. Ia telah 6 kali menjuarai Indonesia Terbuka pada tahun 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006. Kejuaraan atau prestasi yang diraih Taufik yaitu pada tahun 1998 juara Brunei Open, pada tahun 1999 juara Indonesia Open, juara Asian Games, 2000 juara Indonesia Open, juara Malaysia Open, juara kejuaraan Asia, 2001 juara Singapura Open, 2002 juara Sango BNI Maybank Indonesia Open, juara Taiwan Open, juara Asian Games, 2003 juara Sanyo BNI Maybank Indonesia Open, 2004 juara Indonesia Open, juara kejuaraan Asia, juara Olimpiade, 2005 juara Singapura Open, juara kejuaraan dunia,
2006 juara Indonesia Open, juara Asian Games. 2007 juara kejuaraan Asia, juara Asian Games. 2008 juara Macau Open. 2009 juara AS Open, juara India Open. 2010 juara Kanada Open, juara Indonesia GP Gold, juara French Open SS. 2011 semifinals victor BWF Super Series Finals, runner of Proton Malaysia of Super Series, semifinals victor Korea of Super Series Premier, semifinal Yonex Sunrise India of Sun Series, perempat final Indonesia of Super Series Premier 2011, perempat final 2001 Yonex QCBC AS Open Grand Prix, Gold Runner Up 2011, Yonex Canada Open, semifinal Bengkale Team, Indonesia Open GP Gold 2011, juara India Open Grand Prix Crown 2011. 2012 semifinal Maybank Malaysia Open presented by Proton, perempat final Yonex All England Open Badminton Champions 2012, semifinal Swiss Open 2012, perempatan final 2012 Yonex Australian Open GP Gold, perempatan Phoenix Yonex Sunrise India Open 2012, perempatan final Yonex Open Jerman 2012, perempatan final Olimpiade London. Keahlian pemain Taufik Hidayat yaitu Taufik mencatat namanya sebagai pemain tunggal putra dengan pukulan smash tercepat yang mencapai 300 km per jam pada semifinal kejuaraan dunia 2016 di Madrid. Ia juga dikenal dengan pukulan backhand smash tercepat yang mencapai 206 km per jam, sehingga banyak pemain lain yang mencoba untuk melakukan hal tersebut. Namun, belum ada yang sebaik Taufik. Taufik juga dapat melakukan pukulan doorstop dalam permainan net yang baik. Sekian dari hasil tugas saya. Terima kasih.